Shalom saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mengawali pagi ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala peristiwa dalam kehidupan kami. Pagi ini kami dapat bangun dan akan melanjutkan aktivitas kami. Namun, sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi ini akan kita baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a, dan natsnya adalah ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Saudaraku yang terkasih, kita tentu tidak asing lagi dengan bacaan kita hari ini. Bacaan kita berisi pertobatan Saulus diawali dengan kegagalannya mengemban amanat dari agamanya. Sebagai seorang Yahudi sejati, Saulus memusuhi orang-orang Kristen. Dan atas rekomendasi dari imam besar, Saulus mendapatkan kemenangan untuk menangkap orang Kristen dan membawanya kepada majelis Yahudi di Damsyik. Tapi, saudaraku yang terkasih, pengalaman akan Kristus yang bangkit memiliki makna penting dalam kisah pertobatan Saulus. Bersama Yesus yang bangkit, Saulus bersedia melakukan semua perintahnya. Setelah Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, dirinya mendapatkan perintah untuk menjadi saksinya. Apa yang terjadi Saulus setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Bisa kita lihat adalah seorang bernama Ananias. Ia berasal dari kota Damsyik. Firman Tuhan datang kepadanya agar menjumpai Saulus. Rupanya Ananias sudah mendengar cerita dari berbagai kalangan tentang Saulus. Oleh karena itu, Ananias menaruh kecurigaan terhadap Saulus. Ia menghindar dari panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Ananias tahu bahwa panggilan berasal dari Tuhan, namun baginya berat untuk menemui Saulus. Dan Kisah Para Rasul 9 ayat 15, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Saudaraku yang terkasih, Ananias melaksanakan perintah Tuhan. Ia akhirnya mendapati Saulus. Ia mengubah prasangka buruk menjadi kerjasama dengan Paulus. Perubahan itu merupakan pemulihan di dalam dirinya sebelum hadir bersama Saulus dan memulihkan kehidupan Saulus. Ananias melaksanakan perintah Tuhan. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Seketika setelah penumpangan tangan itu, seolah-olah selaput penutup pandangan Saulus gugur dari matanya hingga ia dapat melihat lagi. Saudaraku, Ananias adalah rasul pemulih, menjadi berkat untuk Saulus yang pulih dari kebutaan fisik. Apa refleksinya, saudaraku, dalam kehidupan iman percaya kita? Memulihkan merupakan tindakan yang tidak mudah, rumit, dan kadang-kadang menimbulkan keputusasaan. Mengapa demikian? Karena dalam pemulihan semua pihak mesti saling memahami dan bersedia untuk bekerja sama. Ananias menjadi sarana pemulih Saulus. Sebelum Ananias memulihkan Saulus, ia mengalami pemulihan terlebih dahulu di dalam dirinya. Pemulihan dalam diri Ananias terjadi ketika ia bersedia membuka diri dan bekerja sama dengan Saulus.
Demikian juga Saulus, ia bersedia menyambut kehadiran Ananias, utusan Tuhan. Setiap murid Yesus adalah utusan untuk memulihkan kehidupan. Untuk menjadi pemulih dibutuhkan sikap rendah hati. Dengan rendah hati seorang hadir bagi sesamanya secara tulus, ikhlas, jauh dari pementingan diri sendiri. Karena di atas semua itu adalah kasih. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi kasih akan mudah membagikan kasih kepada sesamanya, tidak pelit maupun tidak sombong. Orang-orang yang merasakan hidupnya telah dipulihkan akan lebih mudah melakukan pendampingan kepada orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Mari biasakan atau selayaknya kita dorong kehidupan kita untuk membangun sebuah kehidupan yang saling memulihkan. Kita bangun keramahan, kita bangun perhatian, kita bangun kehidupan saling mendoakan satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Allah, sumber berkat pertolongan bagi kehidupan kami. Pagi ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menjadi orang yang meneguhkan, memulihkan di dalam kehidupan kami. Di dalam cinta kasih Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.